Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Yuliani dari SMK Awapa. Kali ini kita ketemu lagi dengan pelajaran fisika. Kita bakal membahas tentang suhu dan kalori. Yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai suhu dan alat ukurnya, yaitu termometer. Banyak sekali sifat-sifat istimewa dari alat ukurnya, yaitu termometer. Yuk kita mulai. Di sini ada sebuah gambar. Ini ada seseorang yang sedang menghangatkan tubuh ya di depan api unggun. Nah, kok bisa sih api unggun ini menghangatkan tubuh kita? Karena suhu dari api itu lebih besar sehingga tubuh kita yang dingin itu bisa menyerap panas dari api ini. Nah, sekarang apa sih suhu itu? Lalu cara mengukur suhu itu seperti apa sih? Karena kan tangan kita, badan kita itu hanya bisa merasakan, oh ini dingin, oh ini panas, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan termometer itu alat yang dapat mengukur suhu secara kuantitatif. Yuk, kita lihat pembahasannya biar lebih jelas lagi. Nah, pengertian dari suhu itu merupakan suatu besaran yang digunakan untuk mengukur panas atau dinginnya suatu benda. Nah, alat ukurnya yaitu termometer. Di sini ada termometer alkohol dan termometer air raksa. Kok hanya alkohol dan air raksa? Kenapa tidak pakai air biasa? Nah, alasannya karena isian dari termometer itu harus memiliki sifat termometrik. Nah, sifat termometrik itu adalah sifat fisik zat yang berubah karena perubahan suhu atau temperatur. Nah, perubahan fisik zatnya ini harus kita lihat, harus bisa kita amati ya. Contoh atau perubahan sifat termometrik ini meliputi perubahan wujud, perubahan volume, hambatan, perubahan tekanan, dan banyak lagi. Yang pasti perubahannya itu bisa kita lihat. Seperti di termometer yang ini, yang alkohol, itu dia terjadi pertambahan volume. Di air raksa juga sama. Jadi nanti volume dari alkohol yang awalnya hanya di bawah saja, di sini saja, nanti akan naik ke atas. Sama di air raksa juga seperti itu, awalnya hanya di sini saja air raksanya, tapi nanti setelah terkena panas dia akan naik. Seperti itu ya. Kebayang ya, jadi sifat termometrik ini termometrik zat itu adalah zat-zat yang sensitif terhadap perubahan suhu. Oke. Perbedaannya, alkohol ini merupakan zat yang bening ya. Jadi dia harus diberi warna dulu agar dapat terbaca. Sedangkan air raksa itu mengkilap warnanya seperti aluminium ya, tapi cair gitu ya. Jadi terlihat mengkilap. Kalau alkohol, titik bekunya itu minus 114,6 derajat Celcius. Ini derajat ya. Ini derajat ya. Derajat Celcius. Untuk air raksa, titik bekunya minus 40 derajat Celcius. Dan untuk titik didih dari alkohol itu 78 derajat Celcius. Untuk titik didih air raksa itu 358,58 derajat Celcius. Jadi alkohol dan air raksa itu memiliki perbedaan dari titik beku dan titik didih ya. Yang kalau alkohol itu dia di titik beku, kelebihannya. Kalau di air raksa itu di titik didih. Titik didihnya lebih besar sehingga dia bisa mencapai 300 lebih ya. Nah, yang alkohol kelebihannya itu dia mudah didapat. Sedangkan air raksa itu dia susah didapat sehingga harganya mahal. Kalau alkohol harganya murah. Dan alkohol juga bukan zat beracun, sedangkan air raksa
apabila pecah dia merupakan zat yang beracun. Nah, di sini ada jenis-jenis termometer dalam kehidupan sehari-hari. Itu ada termometer klinis atau termometer badan yang sering kita gunakan ya, kadang di ketiak, kadang di mulut gini ya, seperti ini. Yang kedua ada termometer bimetal. Yang ketiga ada termometer Sigbelani dan termometer dinding atau ruangan. Nah, sekarang kita lanjut ke skala termometer. Nah, seperti yang kita ketahui, coba di Indonesia itu satuan dari suhu itu yang sering digunakan apa coba? Ini kamu suhunya segini, berapa cik? Biasanya karena kemarin yang corona itu kan kita semakin sering dicek suhu ya. Jadi kita tahulah setidaknya satuan yang dipakai itu adalah Celsius. Jadi Celsius itu sering digunakan di Indonesia. Sedangkan kalau di luar itu dia ada yang menggunakan Reaumur, ada yang Fahrenheit, ada yang Kelvin. Seperti itu ya. Jadi di sini ada perbandingannya. Perbandingannya seperti ini ya. Jadi kita mulai dari yang titik tetap bawahnya. Untuk yang Celsius itu memiliki titik tetap bawahnya itu 0. Dan titik tetap atasnya itu 100 derajat Celcius untuk yang Celsius. Sehingga memiliki skalanya itu 100. Rentan dari 0 ke 100. Dan biasanya titik tetap bawah itu apabila untuk air itu 0 derajat Celcius biasanya air akan membeku. Dan 100 derajat Celcius biasanya air akan mendidih. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya untuk yang Reaumur itu memiliki titik tetap bawahnya 0 derajat Reaumur dan titik tetap atasnya 80 derajat Reaumur. Sehingga skalanya itu 80. Dari 0 ke 80 maka skalanya 80. Untuk yang Fahrenheit itu memiliki titik tetap bawah yang istimewa ya, tidak 0, 32 derajat Fahrenheit. Dan untuk yang Kelvin juga sama ya, 273, jadi dia tidak 0. Yang 0 ini memiliki keistimewaan ya. Nah, untuk yang Kelvin dari 32 derajat titik bawahnya ke titik tetap atasnya 212, sehingga jumlah skalanya 212 dikurangi 32 itu 180. Maka jumlah skalanya itu adalah 180. Untuk yang Kelvin, karena dia titik tetap bawahnya 273 dan titik tetap atasnya itu 373, maka skalanya itu 100. Seperti itu. Nah, karena ada banyak satuan, ada Celsius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin, maka kita harus bisa mengkonversi dari yang Celsius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin. Nah, cara mengkonversinya itu dari sini juga kita bisa lihat, dari sini juga kita bisa mencarinya dengan ini perbandingannya. Karena yang Celsius berbanding Reaumur skalanya itu 100 berbanding 80 berbanding 180 berbanding 100 ya. Jadi yang Celsius ini 100, yang Reaumur 80, yang Fahrenheit 180, yang Kelvin 100. Ini adalah perbandingan. Nah, gimana nih, kita sederhanain aja ya biar angkanya lebih sedikit. Nah, cara menyederhanakannya, angkanya yang bisa dibagi ke semuanya dan sudah tidak bisa dibagi lagi nantinya. Jadi gimana kalau 20 ya? 100 dibagi 20 hasilnya berapa? 100 dibagi 20 hasilnya 5. 80 dibagi 20 4. 180 dibagi 20 9. 100 dibagi 20 5. Sekarang 5, 4, 9, 5 masih bisa disederhanakan lagi nggak? Udah nggak bisa ya. Kalau 2, 5-nya nggak bisa dibagi.
Kalau 3, 2, 4-nya nggak bisa ya. Jadi udah mentok di 5495 ya. Celcius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin. Oke, dari yang barusan itu ini. Ya, sekarang perbandingan ininya. Celcius itu titik tetap bawahnya 0, Reaumur titik tetap bawahnya 0, sedangkan Fahrenheit titik tetap bawahnya 32. Sehingga karena yang lain 0, maka dikurangi 32 agar sama jadi 0. Gitu ya. Yang Kelvin juga sama ya, titik tetap bawahnya 273, maka dia dikurangi agar bisa sama dengan yang lain, seperti itu. Nah, kebayang ya? Karena ini ya, tuh kan, kebayang ya. Kita sedikit membuat rumus ya. Cara membuat rumusnya gini. Ibu nih udah punya suhu Kelvin. Sudah punya suhu Kelvin. Ingin diubah ke yang Celcius. Maka cara membuat rumusnya, suhu Celcius itu sama dengan suhu Kelvin dikurangi 273 dari sini, dari yang tadi, yang perbandingan tadi, ya kan? Karena perbandingan antara yang Celcius dan yang Kelvin itu 5:5, maka 5/5 itu 1, maka dianggap langsung saja dikali, apapun yang dikali 1 tetap kan nilainya. Maka suhu derajat Kelvin tinggal dikurangi 273, didapatlah suhu Celcius. Begitupun untuk sebaliknya. Kalau kita punyanya suhu yang Kelvin, dicarinya suhu yang punyanya suhu yang Celcius, dicarinya suhu yang Kelvin, maka seperti ini. Suhu Kelvin itu sama dengan suhu Celcius ditambah. Kenapa ditambah? Karena kan ini kebalikannya dari yang ini. Gitu ya. Kalau yang ini yang Kelvin, maka suhu titik tetap bawahnya 273 nih. Maka sedangkan Celcius titik tetap bawahnya 0. Maka harus ditambah 273 agar titik tetap bawahnya ngekonversi ke yang Kelvin gitu ya. Kebayang ya? Oke, begitupun untuk yang kita sudah punya nih. Yang Reaumur. Mau dicari suhu yang Celcius. Nah, kita tinggal lihat saja perbandingannya. Celcius berbanding Reaumur. Kan ini Celcius berbanding Reaumur. Celcius berbanding Reaumur itu 5/4. Maka tinggal kita perin aja 5/4 dikali suhu yang Reaumurnya berapa. Gitu. Nah, yang ini kebalikannya. Kita menanyakan suhu Reaumurnya, yang sudah kita tahu suhu Celciusnya. Tinggal kita balik, jadi 4/5. Karena yang diketahui, yang dicarinya yang Reaumur, yang 4. Reaumur kan 4, skalanya 80. Nah, sekarang untuk yang nomor 3, ini kita sudah punya suhu yang Fahrenheit. Ingin kita ubah ke suhu yang Celcius. Nah, sedangkan perbandingan antara Fahrenheit dan Celcius itu adalah ini ya, 9, ini 5. Ya. Maka suhu yang Celciusnya 5, yang Fahrenheitnya 9. Perbandingannya gitu ya. Jadi 5/9 dikali suhu Fahrenheit dikurangi 32 karena Fahrenheit itu titik tetap bawahnya 32. Atau sebaliknya, kita nyarinya yang Fahrenheit sudah diketahui suhu yang Celcius, maka tinggal kita tuliskan 9/5 dikali suhu yang Celcius ditambah 32. Ditambah ya, karena dia ini suhu yang Celcius skala titik tetap bawahnya 0. Sedangkan yang Fahrenheit titik tetap bawahnya 32, maka ditambah agar jadi seimbang. Gitu. Untuk yang Kelvin ke Reaumur ini yang kita carinya yang Reaumurnya, yang sudah kita ketahuinya yang Kelvin. Maka yang Reaumur itu 4, yang Kelvin itu
Maka 4/5 suhu Kelvin dikurangi 273 karena yang reamur titik tetap bawahnya 0. Maka dikurangi. Nah, atau sebaliknya, kita sudah punya suhu yang reamur, ingin kita konversi ke Kelvin, maka tinggal kita tulis 5/4 dikali suhu yang reamur ditambah 273. Ditambah 273 untuk menyamakan dengan skala dari suhu yang Kelvin. Yang Kelvin itu titik tetap bawahnya 273. Seperti itu. Gimana, paham gak? Nih, kita lanjut ke contoh soal aja ya biar makin terang benderang. Oke, untuk contoh soal itu di sini ada ubahlah suhu 30 derajat Celcius ke dalam skala Fahrenheit. Nah, dia yang ini yang sudah kita miliki ini suhu Celcius. Kita pingin ubah ke Fahrenheit. Gitu ya. Jadi, suhu Fahrenheit yang sudah diketahuinya T derajat yang kita tanyainnya T derajat F itu sama dengan Fahrenheit itu skalanya yang 180 ya, jadi 9 per Celsius itu 100, berarti dia 5 dikali suhunya 30 derajat ditambah, karena Fahrenheit itu titik tetap bawahnya 32. Jadi kayak gini ya, tetap ya kali bagi tambah kurang. Jadi kali dulu 9/5 kali 30 berarti 30 bagi 5, 30 bagi 5 6. 6 kali 9 54. 32. Jadi hasilnya 86 derajat Fahrenheit. Seperti itu. Gimana? Paham ya? Yang ini kalau sudah paham, kalau sudah mengerti, silahkan mengerjakan soal di pretest ya. Yang ini. Selamat mengerjakan. Kalau belum paham silahkan boleh diulang-ulang kembali. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Ibu tunggu pertanyaannya biar makin paham. Oke. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.